Selamat siang semuanya. Kita ketemu di dalam pertemuan kita yang pertama ini, dan ini merupakan pertemuan pertama. Jadi saya harapkan kita bisa bekerja sama dengan baik untuk bisa memenuhi untuk menyelesaikan mata kuliah kita, yaitu Basic Cargo. Baik, mungkin teman-teman sudah rata-rata bekerja. Dari itu seharusnya kita bisa diskusi lebih intens, lebih banyak, saling memberi pendapat, ide, pemikiran, karena biasanya yang sudah bekerja itu sudah sering menghadapi berbagai persoalan, berbagai job yang mungkin bisa dikatakan multitask ya. Oke, sebelumnya saya akan share screen dulu di sini yang agar kita bisa berkenalan dulu, karena ini pertemuan pertama kita. Jadi ini nama saya Kris Mandamanik. Saya tinggal di daerah Utan Kayu, ya, di Jakarta Timur. Utan Kayu, Jakarta Timur. Ada nomor telepon, HP, dan juga email address. Jadi tolong dicatat agar nanti bila ada yang perlu dibantu, saya bisa mungkin berikan bantuan sebagai dosennya. Saya ada pengalaman bekerja di perusahaan logistik. Ada beberapa perusahaan asing dan memang hampir 25 tahun lebih saya di perusahaan freight forwarder, dan itu semua perusahaan asing. Yang pertama, saya pernah bekerja mulai dari bawah ini ya, biar bisa kita lihat di sini mulai dari bawah. Dari bawah ini tahun 93 sampai 97. Saya bekerja di Kuehne+Nagel, Jakarta, ini perusahaan Jerman, yang dimana untuk sea freight-nya mereka nomor 1 di Eropa. Dan untuk secara keseluruhan mereka masuk 10 besar di dunia. Kuehne+Nagel, perusahaan Jerman. Saya terakhir sebagai Sea Export Manager dan juga Warehouse Manager. Tahun 98 sampai 2010, berarti hampir 12 tahun saya bekerja di perusahaan Swiss namanya Panalpina Nusa Jaya Transport. Sebagai posisi terakhir saya Ocean Freight Manager, membawahi impor dan juga ekspor, pernah juga menjadi Control Tower Global Account. Kemudian 2010 sampai 2014 saya bekerja di perusahaan Swiss bernama SDV Logistik, pernah menjadi Branch Manager di Tanjung Priuk dan juga Ocean Freight Manager. Tahun 2016 sampai 2019 ini perusahaan Jepang, MB Multisarana Batra Mandiri sebagai Sea Export Manager. Dan saat ini saya juga ada usaha, jadi saya ada jabatan seperti yang ada di sini. Selanjutnya ini tata tertib, mungkin nanti ini sudah ada saya masukkan di e-learning kita, jadi bisa dibaca. Tapi karena memang kalian sudah bekerja, mungkin ini bisa lebih fleksibel ya. Saya mengerti, karena bekerja itu memang banyak waktu yang tercurah atau fokus kepada pekerjaan. Tapi tetap karena tugas saya sebagai dosen untuk membuat kalian mengerti apa sih sebenarnya materi yang akan kita bahas di sini. Saya nggak tahu apakah kalian ada yang bekerja di logistik, baik air freight, baik sea freight, baik konsolidasi dan lain-lain. Tapi kita bagusnya kita saling mengisi juga satu sama lain. Baik, kita masuk ke definisi.
Definisi kargo merupakan muatan dari semua jenis barang keperluan sehari-hari atau barang-barang dagangan yang memerlukan proses pengangkutan pada saat diperjualbelikan ya. Itu kargo. Kargo jadi bukan hanya keperluan sehari-hari, bisa juga barang-barang industri. Umpamanya kita membangun pabrik, tentu mengimpor mesin, mengimpor segala bahan yang diperlukan untuk suatu pabrik, itu bisa juga disebut sebagai kargo. Baik itu curah, baik itu brick bulk. Brick bulk itu yang tidak ada packingnya tapi besar. Ya, kemudian bisa juga di sini kargo atau freight. For freight is a good produce transported generally for commercial gain by ship, aircraft, train, van or truck. Ya. Kargo atau freight adalah goods atau barang atau yang diproduksi, yang transportasi umumnya untuk perdagangan. Ya, kemudian bisa lewat laut, lewat udara, bisa juga lewat kereta api, bisa juga van, truk, banyak ya, pipa juga bisa, lewat pipa. Jenis-jenis kargo ya, ada brick bulk. Brick bulk itu mungkin kalian udah tahu, brick bulk itu biasanya besar-besar, bulk. Jadi mesin, turbin, trafo, banyak itu yang disebut dengan bulk kargo. Bisa juga umpamanya seperti batu bara dan lain-lain ya, itu bulk kargo. Dangerous and hazardous cargo. Dangerous kan berbahaya, berarti kan ada kargo yang berbahaya ya. Apa contoh-contoh barang berbahaya? Ya tentu yang bisa terbakar, flammable, yang bisa meledak atau explosion. Nah, contohnya bila ada barang yang mengandung minyak, itu kan bisa terbakar. Bila ada barang yang mengandung baterai, bahkan di mainan anak-anak itu, mobil-mobilan, boneka yang bisa bergerak sendiri, berjalan sendiri itu ada di sana mungkin equipment-nya yang berbahaya. Mancis juga bisa berbahaya. Bahkan ada juga barang seperti charcoal. Itu walaupun tidak ada apinya, tapi kalau kena panas bisa menjadi api ya. Tentu bom, granat, bensin, solar, premium, minyak tanah, itu bisa digolongkan barang-barang berbahaya. Ada juga barang berbahaya itu karena berkarat. Ya. Dalam jangka waktu tertentu dari baru bisa menjadi berkarat, itu bisa juga berbahaya. Ada juga barang yang bisa kalau kita hisap, umpamanya kalau ada udara, kita menjadi pingsan, berbahaya bagi kesehatan. Ada perishable cargo, refrigerated cargo, temperature control cargo. Ini mungkin seperti river container. Kalau kita impor ekspor ikan, buah, mungkin tanam-tanaman juga, itu diperlukan temperatur tertentu, berapa derajat, sehingga barangnya tidak busuk di perjalanan. Kalau general cargo mungkin kita tidak tahu ya, kargo yang umum. Ada unitized cargo, containerized, ada juga yang kargo yang bisa dalam kontainer. Heavy lift cargo, barang-barang yang berat ya, heavy lift. Berarti dia bisa aja umpamanya mesin, bahkan bisa seperti tanknya tentara itu juga masuk heavy lift cargo karena dia sangat berat. Dan juga kadang ada kita transportasikan seperti pembangunan pabrik, turbin dan segala macam. Terus livestock atau barang hidup seperti ikan, kami pernah impor itu ikan untuk Ancol itu. Ikannya ikan apa itu yang benar besar itu, lumba-lumba ya. Lumba-lumba itu dari Sydney, dari Australia kita impor. Tentu penanganan khusus dan biasanya itu lewat udara biar cepat ya, cuma nggak sampai sehari dan nyampe.
Bulk cargo adalah muatan curah. Ini tadi penjelasan dari yang sebelumnya ya, bulk cargo atau disebut juga break bulk. Itu biasanya break bulk itu dia hanya ada seperti tapak untuk tempatnya agar bisa di dalam kapal bisa ditempatkan. Bulk cargo adalah muatan curah yang tidak memiliki kemasan, jadi nggak ada kemasannya secara khusus, yang biasanya dikapalkan dalam jumlah besar dengan menggunakan kapal pengangkut muatan curah atau tanker. Tankernya buat Pertamina kan punya tanker itu. Truk, trailer, dan semi trailer. Kemudian berupa curah padat seperti minyak, batu bara, oli. Kami pernah oli. Tapi kalau oli itu kami waktu itu menggunakan isotank. Isotank itu seperti kontainer tapi yang bulat. Jadi kayak kalau Pertamina, truknya Pertamina bawa minyak ya, kontainer seperti itu. Dia lonjong bulat terus bisa dipompa, dia punya pompa sehingga oli disedot gitu dari wadahnya dimasukkan ke dalam isotank, namanya isotank. Kemudian jenis bulk cargo jenisnya ya, ada solid bulk cargo, dry bulk cargo atau dry trades. Kemudian liquid bulk cargo atau wet trades ya. Ini maksudnya ada dry yang kering biasa. Yang liquid atau yang basah ya tentu yang cair seperti tadi ada oli, ada minyak premium atau yang lain-lain. Dangerous cargo and hazardous cargo. Ini tadi kan sudah dijelaskan mengenai break bulk cargo ya, break bulk. Nah, sekarang mengenai barang berbahaya, dangerous and hazardous cargo. Adalah semua jenis muatan yang terbuat dari bahan baku biologikal, chemical. Nah, termasuk chemical, bahan-bahan kimia itu kan bisa terbakar fisikal dan juga bisa membahayakan orangnya atau pengguna atau pengangkut transporter. Fisikal serta waste memiliki sifat membahayakan ya, terutama membahayakan pengangkut yang kontaineris juga yang memuat atau yang bongkar. Memiliki potensi dapat menyebabkan kerugian ya, kalau sampai terluka tentu rugi. Terbakar pernah beberapa kali ada kapal terbakar, punya NYK dulu pernah terbakar. Udah terbakar, kemudian dia harus dibuang dari kapal beberapa kontainer, baru dia sandar di pelabuhan terdekat, kemudian diperbaiki. Kemudian binatang atau lingkungan jika tidak ditangani sesuai dengan ya dulu kita masih ingat di British Petroleum pernah ada kapal tankernya yang bocor ya, tentu karena membawa minyak BP itu sangat berbahaya bagi lingkungan di Teluk Meksiko. Waktu itu sampai datang dari apa itu namanya Greenpeace ya, protes. Kenapa mereka tidak hati-hati dalam mengangkut barang. Kemudian dangerous and hazardous cargo adalah, oh ini tadi udah ya. Oke, kita lanjut. Regulasi mengenai hazardous ya tentu untuk barang-barang nggak usah berbahaya. Barang biasa juga ada regulasinya, apalagi yang berbahaya. Karena kalau biasanya kalau di kapal itu ditaruh di atas barang yang berbahaya. Kenapa taruh di atas? Apabila terjadi kebakaran atau ledakan, dia gampang dibuang ke laut kalau dia lewat laut ya. Jadi tidak semua, kalau umpamanya dia ditaruh di bawah, meledak di bawah, tentu yang di atasnya hancur semua gitu. Atau terbakar di bawah, efeknya ke atas juga semuanya terbakar. Nah itu maksudnya harus ada penanganan khusus, ada rule-nya ya. Karena itu juga ada klasifikasinya, ada kelas-kelasnya juga. Di sini disebut di Amerika Serikat ada pengelolaan disebut Environmental Protection Agency atau EPA. Kemudian ada Occupational Safety and Health Administration, OSHA ya. Jadi ini OSHA ini kalau kita juga punya kargo ke Amerika yang berbahaya itu perlu ada OSHA ini. Department of Transportation DOT dan Nuclear Regulatory Commission kalau di Indonesia BAPETEN ya, Badan Pemerintah untuk Tenaga Nuklir BAPETEN. Setiap lembaga tersebut memiliki definisi dan pengertian sendiri-sendiri mengenai hazard. Jadi mereka secara independen punya pengertian dan juga tentu rule untuk menghandle cargo dangerous good atau hazardous good.
Occupational Safety and Health Administration OSHA juga mendefinisikan hazardous material sebagai bahan atau zat kimia yang membahayakan kesehatan, termasuk diantaranya ini ya, carcinogens, toxic agents, irritation, iritasi, korosif ini yang saya bilang tadi itu bisa berkarat. Kalau berkarat itu bisa rusak. Chemical that damage the lungs, merusak tenggorokan, kulit, mata, ya banyak di sini. Eksplosif, flammable, dapat terbakar, oxidizers, unstable reactive atau water reactive chemical. Jadi macam-macam ini yang berbahaya ya, zat-zat kimia yang berbahaya. Kemudian Environmental Protection Agency, oke, ini telah mengadopsi definisi yang dikemukakan oleh OSHA dengan menambahkan beberapa bahan atau zat kimia dalam daftar hazardous material. Ya. Daftar tersebut mencakup lebih dari 350 zat atau dangerous good atau barang berbahaya. Kemudian ada Department of Transportation atau DOT mendefinisikan hazardous material sebagai bahan atau zat kimia yang memberikan resiko berbahaya bagi keamanan masyarakat umum atau lingkungan. Baru-baru ini ingatnya di Libanon ada di pelabuhan ada barang yang mungkin baru ditangkap, barang berbahaya karena penanganannya tidak baik, sehingga itu meledak di pelabuhan dan berapa banyak orang yang meninggal dan berapa banyak kerugian pemerintah dalam hal tersebut. Oke, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan perlakuan terhadap bahan atau zat. Oke, Hazardous Material Regulation, atau terus IMDG atau International Maritime Dangerous Goods Code. Jadi kode untuk barang-barang berbahaya. Apa sih kodenya? Dengan kita lihat kodenya kan kita tahu ini barangnya. Kamu jalan-jalan, kamu lihat ada restoran yang tulisannya M, kan kita tahu itu McDonald. Kita jalan-jalan, kita lihat ada umpamanya sepatu garisnya 3, walaupun nggak ditulis Adidas, kita udah tahu itu Adidas gitu. Itu maksudnya di sini. Jadi International Maritime Dangerous Goods. Jadi ada keseragaman di seluruh dunia untuk kelas ini, untuk berbahaya atau bisa terbakar. And dangerous good, ada juga IATA-nya itu air freight ya. Dangerous good regulation of the International Air Transport Association atau IATA ya. Technical instruction of the international, ini tadi kan ini untuk di Amerika ini, tapi kalau IATA ini sampai seluruh dunia ya. Or International Civil Aviation, United States Air Force Joint Manual, Preparing Hazardous Material for Military, yang untuk yang militer juga, Army juga. Oke, International Maritime Dangerous Goods Code, kode IMDG, telah direvisi, ya ini sering direvisi lah, kan harus ada update. Mungkin ada kemajuan baru yang dulunya dianggap tidak DG, ternyata DG gitu. Jadi itu harus direvisi. Mulai tanggal 1 Januari 91 hanya kemasan yang memiliki tanda atau marking atau telah diuji kelayakannya program untuk membuat barang. Iyalah harus ada tandanya. Umpamanya kalau barang yang pecah itu kan biasanya tulis handle with care. Kalau barang berbahaya itu ada gambarnya, entah itu gambar tengkorak, ada gambarnya api yang terbakar, ada gambarnya yang karatan, ada gambarnya ikan yang mati, berarti itu berbahaya bagi ikan atau lingkungan dan macam-macam. Oke, ini kargo, ini dangerous-nya kan ada, kalau yang ini ada flammable-nya, dapat terbakar berarti kan, ini contohnya flammable. Terus resikonya ada di sini, ledakan, kebakaran, kemudian beracun, korosif ini, ya, kombinasi dari risiko di atas, interaksi dengan zat lain. Oke, ini ada general cargo. Apa itu general cargo? Nanti bisa dibaca secara itu. Kemasan, ini perlu nih, kita belajar kemasan. Kenapa? Di Indonesia kalau impor, kalau salah membuat kemasannya, jenis kemasan sama-sama packaging. Ada packaging tapi ada karton, ada kerat, ada bal, macam-macam ya. Nah, di Indonesia kalau itu berbeda di dokumen dengan actualnya, itu problem. Juga tidak akan rilis ya.
Jadi fungsi kemasan itu selalu juga di sini mempermudah dan mempercepat proses pemuatan dalam kontainer ataupun alat angkut lain. Juga proses pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain. Fungsi lainnya dari kemasan adalah mengurangi resiko yang mungkin akan terjadi kehilangan, kerusakan, kemudian ketika bongkar muat juga itu perlu. Selama perjalanan juga proses pembongkaran kan lebih mudah kalau ada kemasan daripada tidak. Sekarang aja masuk ke supermarket nggak dikasih kantong aja kita sudah mulai ribet ya, pulang tanpa kantong plastik. Sehingga kita membawanya dan dilihat oleh orang kan udah ribet, apalagi kalau barang-barang berat, barang-barang perdagangan tidak ada kemasannya ya. Bag tas ya, ini ditujukan bagi, ini ada gambarnya kan, seperti sak semen, cocoa, coffee, grain, rice ya. Kemudian ada juga bal, ini kargo bal, ada 1 bal, 2 bal, 3 bal, dan lain-lain. Ya. Kemudian ini untuk yang tadi contoh balnya ya. Case karton itu beda ya. Kalau case itu biasanya dia tertutup semua. Biasanya kalau udah case itu, kalau karton kan itu dari karton, kalau case itu dari kayu atau dari triplek. Ya, makanya dibilang contoh barang dikemas dengan menggunakan peti atau case ini adalah buah dalam kaleng, mainan anak-anak, gelas, peralatan mesin, teh, dan lain-lain. Ini gambar case ya, beda kan karton. Kalau yang di bawah ini namanya palet, berapa palet. Tapi kalau ini taruh di bawah ini barang ini taruh sini terus dibungkus pakai plastik, itu namanya jadi case. Tapi kalau terpisah dia, ini dibungkus, tapi ini enggak, tapi ini di atas ini, itu disebut dengan palet. 2 palet, 3 palet. Karton biasanya kayak Indomie lah. Tuh, karton Indomie paling gampang kita. Kargo ya, ini karton contohnya aja. Kemudian case. Ya, tadi udah ada case kah? Oh, ini karton. Terus udah ada case, udah ada case. Oke. Kita lewatkan aja karena kita udah belajar tadi case ya. Ini sama ya, oke. Kemudian ada kerat. Kerat itu seperti untuk minuman. Coca-Cola teh botol itu kan ada keratnya, jadi bolong. Ada bolong-bolong yaitu yang disebut dengan kerat. Drum. Nah, drum ini umum ini. Ini disebut ini biasanya. Drum karena dikeras, apa namanya, dikuat dari baja, jadi biasanya untuk barang-barang bahan kimia, oli dan lain-lain bisa dimasukin. Rolls ya. Ada berapa roll itu biasanya kabel itu berapa roll itu. Dan biasanya kalau forklift yang mengangkatnya juga punya alat khusus untuk menyodoknya itu untuk roll agar tidak jatuh. Oke, mungkin ini aja dulu pertemuan kita. Dan biasanya kalau roll itu harus diganjal, biar tinggal gelinding di gudang ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga teman-teman dapat mengikuti dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA Group. Terima kasih, selamat sore, sampai ketemu minggu depan.